Halo guys, saya Vian. Akhirnya saya punya kesempatan buat ngejawab pertanyaan massal yang beberapa bulan terakhir sering banget nongol di kolom komentar. Kenapa HP-HP kelas mid-range belakangan selalu dirilis di India duluan, bukannya di Indonesia? Pastiin kalian udah siap cemilan dan duduk yang nyaman ya buat ngedengerin dongeng saya mengenai India. Kenapa India? Well, sebelumnya saya jelasin pertanyaan ini. Kayaknya kita perlu ganti dulu kacamata kita dari sudut pandang bisnismen guys. Soalnya frekuensinya bakal beda kalau kita lihat dari sudut pandang seorang konsumen. Oke, sekarang udah siap tempur nih. Dalam kacamata bisnis, kita harus kenal dulu sama medan perang yang bakal kita hadapi guys. Anggaplah kita ini produsen smartphone dari negeri tirai bambu yang bernama Pandaphone. Nah, Pandaphone ini udah punya skala global nih guys, alias sudah gatel buat ekspansi pasar di luar Cina. Soalnya di Cina sono udah terlalu kompetitif pasarnya. Makanya mesti cari lahan jajahan baru yang siap dituai. Pandaphone bakal ngebuka deh statistik data ponsel di seluruh dunia. Kira-kira mana yang paling potensial nih? Khususnya negara-negara dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia. Nah, ketemu deh 6 besarnya. Dimulai dari yang paling besar yaitu Cina. Coba lihat deh statistik berikut ini. Wow, dari 1,4 miliar penduduk, penetrasi pengguna smartphone sudah mencakup 55% alias 782 juta pengguna smartphone. Yang artinya masih ada potensi yang gede banget kalau dihitung dari pasar yang belum terpenetrasi oleh smartphone. But, pertanyaan besarnya nih, mampukah Pandaphone mengekspansi pasar Cina yang kompetitifnya udah level akut? Brand sekelas Apple sama Samsung aja nyerah di pasar Cina. Deh, nggak ada harapan lah. Mending cari negara jajahan lain aja. Well, meskipun India ada di urutan kedua, tapi nanti dulu guys kita bahasnya. Biar makin paham dulu dan makin jelas kalau kalian lihat kompetitornya. Negara selanjutnya, Amerika yang ada di urutan ketiga dulu deh. Kita lihat statistik berikut ini. Jumlah penduduknya 326 juta jiwa, tapi penetrasi pasar ponselnya udah 77% alias 251 juta orang Amrik yang udah pada pakai smartphone. Males banget nggak sih buat Pandaphone masuk ke sini? 77% itu artinya sebagian besar penduduknya sudah teredukatif dengan sangat baik. Susah banget lah buat menanamkan propaganda baru buat mereka supaya mau merubah mindsetnya. Apalagi jualan gimmick. Lah mereka aja bikin smartphone flagship sampai tahun 2019 ini aja udah puas dengan RAM 4 GB kok. Bagus lagi, Pandaphone pun minder buat masuk ke pasar ini guys. Negara selanjutnya, yaitu urutan keempat dan 5 adalah Rusia dan Brasil dengan statistik sebagai berikut. Well, masih lumayan sih ini, boleh deh dijadikan bahan pertimbangan buat Pandaphone. Tapi iseng-iseng dulu deh lihat yang nomor 6, yaitu Indonesia. Pandaphone pun mulai berbinar-binar guys, melihat statistik yang ada di Indonesia. Jumlah penduduknya 266 juta jiwa, dan penetrasi smartphone-nya masih 27% alias baru 73 juta jiwa pengguna smartphone. Yang artinya peluang buat ekspansi pasar smartphone di sini masih gede banget guys. Katakan deh kalau dalam beberapa tahun ke depan penetrasinya bertambah sampai 50%. Artinya masih ada peluang sekitar 60 juta smartphone yang siap buat dipasarkan ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi masih negara berkembang dengan ekonomi yang masih pas-pasan. Biasanya suka nih kalau dikasih angka-angka tinggi dan iklan-iklan yang ngangkat gengsi buat sarana leveling status di sosial media. Mantul banget dah pikir Pandaphone pasar Indonesia ini. Yuk langsung berangkat. Tapi anak buah bos Pandaphone ngingetin si bos kalau masih ada satu negara yang belum dilihat nih. Apalagi kalau bukan India. Ini bos, lihat data statistik pengguna smartphone di India. Nah, gimana? Langsung jadi gambar dolar semua kan angka-angkanya? Coba deh bayangin. Dari 1,3 miliar penduduk India, penetrasi smartphone-nya masih di kisaran 27% bos. Alias baru sekitar 374 juta pengguna aja. Kalau kita simulasi penetrasinya bakal naik sampai 50%, dan pasti bakal lebih dari itu, artinya pasar India masih punya potensi kebutuhan smartphone sebanyak 303 juta unit smartphone. Ditambah lagi mayoritas penduduknya mirip dengan Indonesia, yang sama-sama sedang berkembang, gampang dibuai sama harga mahasiswa. Nggak perlu jadi bos besar deh buat lihat peluang semacam ini. Jelas banget India adalah pilihan pertama di seluruh dunia buat ekspansi pasar. Dan Indonesia jelas ada di urutan kedua setelah India pastinya. Makanya nggak usah heran kalau Realme itu sampai dibuat khusus buat pasar India, terus diturunin langsung ke Indonesia deh. Semata-mata buat ngisi kekosongan pasar yang jumlahnya edan banget ini. Jadi for millennial market itu bahasa halus dari kekosongan market potensial yang saya sebutin tadi guys. Terserah kalian mau sebut dengan istilah apa deh. Boleh boleh jelat. Nggak cuma sampai sebatas itu aja guys potensialnya India ini bagi negeri tirai bambu. Selain jaraknya dekat, lihat juga pertumbuhan penduduknya deh. Yang diprediksi PBB pada tahun 2050 akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia mengalahkan Cina dengan total 1,7 miliar penduduk.
Sedangkan di tahun yang sama, penduduk Cina justru semakin berkurang hingga ke angka 1,3 miliar penduduk. Karena sama dengan tren yang dialami negara-negara maju lainnya. Di mana semakin maju sebuah negara, justru pertumbuhan kelahirannya biasanya semakin berkurang karena banyak faktor yang nggak bisa saya jelasin detail di sini. Nah, dari sini jelas banget ya, kalau potensi ekonomi di India ini bakalan jadi nomor 1 di dunia yang bakal banyak diperebutkan negara-negara maju di dunia. Jadi jangan heran kalau sekarang semua investor asing berbondong-bondong buat serbu India. Nah, selanjutnya barulah Indonesia yang punya demografis mirip dengan India. So, jangan heran deh kalau mulai tahun 2019 ini kalian bakal pusing dibuat rebutan banyak produsen ponsel Cina. Yang makin lama makin kompetitif dengan harga makin murah tapi speknya bakal makin tinggi. Jadi apakah masih senang dengan kondisi ini? Ya tergantung lihat dari sisi mana dulu guys. Kalau saya sih enggak ya. Kok kayaknya kita ini dianggap anak kecil yang gampang banget disenengin kalau dikasih hadiah warna-warni. Apa mau jadi konsumen terus umur hidup? Yang trennya diatur kesana kemari terus ngikutin aja kemauan mereka. Jangan guys, you are better than that. So, dimulai aja dulu dari beli barang yang benar-benar sesuai kebutuhan kita. Jangan beli cuman buat gengsi aja. Mendingan produktif daripada konsumtif. Soalnya mulai masuk ke revolusi industri 4.0 ini, kompetisi dan ekspansi pasarnya nggak cuma sampai sebatas ekspansi produk ponsel dan elektronik guys, tapi juga sampai ke infrastruktur jaringan digital kita loh. Coba kita lihat deh data yang sama dengan penetrasi smartphone tadi. Selain menunjukkan database pengguna smartphone, ini artinya juga menunjukkan statistik pengguna jaringan internet guys. Yang mana di era revolusi industri generasi keempat ini semuanya akan semakin bergantung sama smartphone untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari e-commerce sampai payment. Semuanya online. Jadi janganlah heran wahai kalian semua kalau para kapitalis dunia seperti Google, Amazon, sampai Tencent ini invest duit segede-gedenya di banyak perusahaan startup dan unicorn-unicorn negara berkembang seperti India dan Indonesia. Namun setidaknya saya masih cukup bangga karena Indonesia masih punya unicorn-unicorn versi kita sendiri seperti Gojek. Ya meskipun masih tetap butuh investor asing juga, tapi setidaknya kita masih punya identitas dari negeri kita sendirilah. Kalau bisa Indonesia bikin juga deh Mobile Legends dan PUBG buatan negeri sendiri, supaya nggak makin parah memperkaya gurita-gurita kapitalis yang bakal makin kaya aja. Tuh miris deh. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang peduli sama masa depan anak cucu, bangkitlah wahai kalian para pemuda milenial, karena kalianlah yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Para pengusaha dan startup-startup muda. Karena di masa yang akan datang, ranah perindustrian kita tidak akan sama lagi, khususnya setelah masuk ke dalam revolusi industri generasi keempat, di mana batasan antara dunia fisik dan maya mulai hilang. Jika di masa lalu bagi orang tua kita tanah dan material adalah aset yang paling berharga, masuk ke revolusi industri baru ini tidak hanya aset fisik saja yang paling berharga, namun sudah mulai terbagi dua jenis aset, yang saya sebut sebagai aset tanah dan udara. Analoginya tanah adalah aset materi yang terlihat, dan udara adalah yang tidak terlihat namun bakal jauh lebih berharga, yaitu jaringan yang akan kamu miliki. Atau di masa yang akan datang akan melayang-layang di udara sebagai cloud. Yang mana penguasa jaringan adalah tuan tanah baru di masa depan. Semakin luas jaringan yang kalian miliki di udara nantinya, maka kalian akan jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan penguasa tanah sebuah negara sekalipun. Mau bukti? Google, Amazon, dan Alibaba sudah cukup jelas membuktikan itu. Dimulai dari jaringan, kini seluruh infrastruktur perdagangan dikuasai oleh mereka. Kejauhan, lihat Gojek aja deh kalau gitu. So, yuk semuanya, alih-alih kita cuma jadi konsumen dan sapi perah bagi bangsa-bangsa besar, mendingan kita mulai berkarya buat bikin startup-startup baru di Indonesia. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, pangsa pasarnya masih gede banget bro. Masih banyak banget peluangnya. Penetrasi internet di Indonesia sudah mencapai 140 jutaan, dan masih ada sekitar 100 juta lagi yang menanti di masa depan. Apa mau dikuasai semua sama unicorn dari luar? Kalau bukan kamu, siapa lagi guys? Sebenarnya masih banyak pembahasan mengenai prediksi revolusi industri di masa depan nanti. Misalnya dalam 20 tahun ke depan nanti, apa pekerjaan yang cocok bagi manusia ketika semua pekerjaan berhubungan dengan artificial hingga fisik sudah digantikan oleh AI dan robot. Boleh deh kita bahas di segmen lain kalau memang kalian berminat. Soalnya kita udah melenceng terlalu jauh dari pembahasan awal kita, yaitu kenapa harus India. Dan setelah sesi dongeng kita kali ini, saya yakin kamu nggak cuma ngerti jawaban kenapa harus India, tapi lebih dari itu, kenapa Indonesia harus bangkit guys. Saya Vian, see you in the next videos.